waktunya. Tapi dalam bagaimanapun juga sesuai jadwal Pak. Kebetulan hari ini Pak Cucu itu akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik sebelumnya sudah dijadwalkan oleh guru Pak. Selanjutnya maka Pak Cucunya sudah siap. Silakan. Pak Cucu, mungkin ini kan tujuan dari supervisi kan untuk memperbaiki prosedur. Pada pertemuan kali ini potensi apa yang ingin Pak Cucu kembangkan? Jadi pertama Pak ya, saya coba memaksimalkan untuk membangkit potensi terutama bagi saya dan misalkan pernah gitu ya, saya juga itu untuk fisika itu asik Pak. Yang pembelajarannya menyenangkan, gitu ya. Bisa dilakukan di kelas, di manapun itu bisa digunakan manfaatnya oleh artinya menyenangkan dan menggembirakan. Kemudian rencana saya juga adalah melakukan memanfaatkan terutama limbah sifatnya sehari-hari kita gunakan nanti berkolaborasi dengan materi yang pelajaran yang lain untuk memanfaatkan itu masuk ke dalam praktikum fisika sederhana membahas itu aja mungkin ke depannya. Berarti ini bagaimana karena fisika ini pesannya bagaimana kesan ini kompetensinya adalah bagaimana kita menjalankan pembelajaran yang menyenangkan fisika ini bukan materi yang dekat. Terima kasih, mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Ini Pak, kemudian mungkin Bapak harus kasih tahu biar nanti pada saat observasi nanti bisa betul mengamati dengan optimal. Ya, yang pertama berkaitan dengan indikator yang nanti akan saya sampaikan adalah Indikator untuk Bapak ya, kompetensi Bapak sudah berkembang gitu kan ya. betul. Contohnya apa gitu? Ya, betul. Pribadi Ya. bukan kita kemudian dekat. Jadi berupaya untuk mengaplikasikan media-media cara-cara untuk pembelajaran siswa dengan menggunakan praktis sehingga metodenya metode anak itu bisa pencapaian pembelajaran siswa. Itu saja. Terima kasih. Ya, acara sukses. Iya. Terima kasih Pak atas dukungannya. Mudah-mudahan supervisi nanti bisa berjalan lancar dan optimal memberikan manfaat buat kita semua ya. Pembelajaran dengan materi yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan. Tapi lebih pasnya nanti akan Bapak sampaikan. Nah sebelumnya biasa ya Bapak memakai dulu ya, dan sebelumnya Bapak akan memberikan kesepakatan awal. Oke, yang pertama Bapak absen dulu ya. Atau kalian Bapak absen dulu aja. Bapak panggil. Aditya Kurniawan.
Aulia, Aulia Sekar, Anindya, Arkan, Arkan, oke. Arkan Yajid, oke. Aulia, Ayori, Bagus, Balkis, Candika, China, Dandi, Pakti, ya. Fajar, Fawaj, Hamid, Dalija, Gema, Kalila, Livia, Maisa, Muhammad Al-Afi, Muhammad Raihan, Najril, Naifa, Merpa, Musifa, Putri, Raihan, Reja, Rifat, Diu, Rizkia, Safira, Salmat, Sofi, Yuldan, Jario. Alhamdulillah ya, semuanya sudah diakses. Nah, biasa Bapak sampaikan beberapa dengan aplikasi PET ini juga gampang. Jadi kita tempatkan 4 vektor A sejajar dengan vektor B, tinggal dijumlahkan aja ya. Silakan ya, mana lagi ngomong belum? Yang mempunyai nilai saja, benar atau salah? Bingung ya? Bingung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tadi ada yang jawab benar, padahal jawabannya salah. Oh iya ya, kiri yang salah, kanan yang benar. Oke, vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Benar salah? Benar. Benar ya. Oke. Satu pertanyaan lagi, 3 dulu ya. 3. Dalam kehidupan sehari-hari, vektor ya sering kita lihat, ya, kita gunakan. Malahan aplikasi manfaatnya pernah kita lihat sehari-hari. Misalkan, ya kegiatan di sekolah kita adalah setiap hari Senin ada penarikan bendera di upacara hari Senin, gitu ya. Jadi si kerekan tingginya bendera itu salah satu aplikasi dari vektor. Nah ketinggiannya itu bisa dihitung, gitu ya. Ketinggiannya bisa dihitung. Nanti kita coba praktekkan di lapangan. Caranya gimana? Yaitu kita ukur nanti orangnya berapa tingginya, kemudian nanti dengan aplikasi vektor nanti kita lihat. Nah di dalam kehidupan sehari-hari itu salah satunya itu yang bendera bisa diukur ketinggiannya berapa.
Nah, menurut kalian benar atau salah? Cung yang menyatakan benar. Yang bendera bisa dihitung dengan menggunakan vektor. Benar atau salah? Oke, cuma 6 orang. Jadi yang lainnya belum tahu ya. Nanti mudah-mudahan setelah belajar vektor kalian lebih tahu. Oke, gimana narasinya? Sama, bisa dijelaskan? Jelaskan aja. Vektor A arah ke mendampingi dan memberikan yang benar pada barat belok ke barat yaitu 4 meter. Oke, 100. Yang ini belum ya, kalau ini. Dan kalau gimana? Jelasannya. Bisa ya? Pakai pen ya. Melihat bagaimana Pak Cuncun mempraktekkan pembelajaran, dan kita berharap Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik kepada beliau, karena dengan kita diundang berkumpul di sini harapannya Pak Cuncun ingin mengembangkan kompetensi sebetulnya dalam sisi metode pembelajaran, bagaimana memanfaatkan aplikasi sebagai media belajar untuk memudahkan anak belajar secara efektif. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Cuncun, mudah-mudahan menjadi satu nilai positif ya untuk terus meningkatkan kompetensi Pak Cuncun dari sisi kompetensi pedagogiknya, terutama dalam metode pembelajaran. Nah, sebelum kita memberikan masukan, kita dengarkan dulu apa yang dirasakan pembelajaran tadi oleh Pak Cuncun, mungkin bisa sampaikan kepada kita semua. di depan Pak. Di sini. Oh, di depan. Biar kelihatan mukanya Pak. Itu kelihatan. Oh, Jadi pada dasarnya satu ya, pembelajaran itu sudah direncanakan Ya. sudah dirancang gitu, untuk mencapai apa yang disampaikan. Itu tadi kan pembekalannya di MPK itu. Ya. Kemudian kedua adalah strategi yang dibuatkan untuk mencapai itu. Nah, jadi perasaan mah asa sudah gitu ya. Sudah sesuai. Karena sudah sesuai, cuma kan mungkin sudut pandang masing-masing observer kan mungkin yang bisa dirasakan, karena di satu peranan saya dalam pembelajaran bagaimana si anak itu ya memang dalam pembelajarannya tidak langsung gitu, proses kan itu ya, tidak langsung memang ada yang langsung nanti ya gitu, ada yang langsung saja memang secara rencananya untuk metode pembelajaran yang sifatnya pakai aplikasi gitu ya. Ada yang kenyataannya namanya teknologi, ya betul harus dipersiapkan segala sesuatunya yang tidak kekenalan gitu. Kalau secara perasaan mah ya Sudah sesuai dengan sesuai rencana gitu. ya. Nah, Oke. sesuai rencana gitu. Berarti Pak Cuncun, Bapak Ibu tadi melaksanakan pembelajaran sudah sesuai dengan rencana seperti yang dirasakan tadi proses berjalan ya. Tapi bagaimanapun juga ya, tidak ada manusia yang sempurna ya. Kira-kira Pak bisa nggak merasakan pada proses tadi meskipun sudah sesuai dengan rencana, kekuatan dan yang masih harus butuh ditingkatkannya dari aspek mana coba? Yang kuatnya, yang kira-kira menurut Bapak tadi pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan Bapak dari sisi Untuk apa? pembahasan vektor ini memang susah gitu ya. Kalau saya lihat pasti Ya. Di kelas 12. Itu Tapi di itu kelas pun 12. matematik di kelas 12 itu pun Betul. cuma kelas peminatan, jadi cuma sekelas. betul Pak. Ya. Jadi di pembahasan vektor ini memang Kesulitannya di saya situ. memang menyampaikan vektor ini sulit. Jadi saya berupaya untuk metode inilah yang mudah untuk anak. Karena dengan tadi kan bikin grafis saja terus disuruh bawa busu derajat itu susah. Artinya anak belum mampu juga menggunakan busu derajat. Iya. Nah, makanya saya coba Iya, iya.
memudahkan dengan metode itu teh supaya oh iya vektor ini, terus kemudian ada manfaatnya kan ditulis di sini. Jadi intinya mah di pembelajaran vektor dan besaran skala itu materi fisika yang katakanlah kelas 10 atau kelas 11 ya gitu ya kan, ya susah gitu. Nggak susah untuk disampaikan. Ya, itu kesusahannya ya. Nah, itu. Tapi menurut yang paling menyenangkannya di sisi mana tuh? Menyenangkannya ternyata anak-anak juga tahu Iya. bisa mengukur vektor dari misalkan yang bendera bisa diukur ya vektornya dengan cara vektor tadi. Dan caranya juga coba diukur gitu ya, nanti yang bendera dengan aplikasi vektor. Gitu. Ternyata ada aplikasi. Dipraktekkan langsung ya. Orang di sehari itu aja. Oke, ya itu. Tapi terakhir mungkin sebelum nanti ada masukan ya. Ini bukan mau, tapi memberikan penguatan kepada Bapak. Nah, di pikiran Bapak setelah tadi diungkapkan, kira-kira kan tadi masih ada kekurangan, kelemahan ya. Ke depan kira-kira untuk mengantisipasi kekurangan tadi supaya bisa lebih baik lagi, apa kira-kira Pak yang ada di pikiran Bapak? Persiapan apa ya? Secara anak-anak dipersiapkan dengan teknologinya lah. Penguasaan teknologi. Ya, Oke. Keduanya Perangkat ya. betul dasar-dasar dari apa namanya matematis juga diperlukan. Karena nanti setelah itu ada analisis, gitu. Ada analisis vektor juga. Ada perhitungan ke sana, harus sulitnya, dan sebagainya. Caranya gimana tuh? Untuk bisa memastikan secara matematisnya bisa. Ya, di materi selanjutnya itu saya sudah munculkan ada sudut-sudut dia tertulis sebagainya. Jadi tambahan materinya. Bisa juga mungkin kolaborasi lah nanti. Iya. Oke, Kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, luar biasa, tepuk tangan dulu nih buat Pak Yusuf ya. Sudah melakukan praktek pembelajaran. Nah, sekarang Bapak Ibu dihadirkan di sini, mudah-mudahan memberikan masukan positif ya, tentunya bukan hanya Pak Cuncun, ini sebetulnya kita belajar semua gitu ya. Nah, maka silakan Bapak Ibu diberikan waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat buat Pak Cuncun juga. Mana dari siapa dulu? Pak Asep katanya, silakan. Ya, punten nomor 1 karena saya semangat sekali materi Betul. Jadi kalau boleh usul, jadi ini bukan masukan atau apa ya, ini komentar ya. Jadi karena ini fisika, jadi aspek fisiknya itu yang walaupun tadi grafis ya, saya punten Pak Cuncun, jadi Pak Cuncun menurut saya lebih ke mau memperkenalkan aplikasi itu, dan ini menurut saya salah satu aplikasi untuk membantu memahami cara grafis menggambar vektor ya. Mohon maaf sekali, yang grafis itu justru lebih matematis gitu ya. Jadi kalau mau ke fisikanya lebih dihayati, ada baiknya langsung ke contoh ya. Misalkan kalau di matematik ada jurusan 3 angka itu membahasnya langsung vektor pada aplikasi kapal laut menuju tujuan tertentu, misalkan ke utara sekian kilometer, ke selatan sekian. Jadi ceritanya harus ada ya, sebab kalau ada latar historinya, ada ceritanya, misalkan tadi saya katakan ada kapal laut ya, bisa diperluaskan kapal terbang dan sebagainya. Jadi anak merasakan kebermaknaan biasanya ya. Jadi fisika tuh emang salah satu contohnya itu gitu ya. Alangkah banyaknya ya. Di pihak lain Pak Cuncun tadi banyak meneliti mana yang termasuk besaran vektor ya, mana yang skalar ya. Jadi untuk memahami mana yang tidak memiliki arah, mana yang memiliki arah, itu udah bagus gitu ya. Cuma mohon maaf saya mengusulkan penekanan memberi apa namanya benar gitu, kalau butuh ditepukin itu yang benar itu. Apresiasi ya, apresiasi gitu. Jadi lebih dikuatkan anak yang menjawab Jangan itu. kelihatan tegang gitu. Diyakinkan sekali benarnya. Biasanya kalau anak sudah ada penekanan, wah kamu bagus kok, saya nggak nyangka kok bisa ya. Nah biasanya nanti ulangannya juga bagus-bagus gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih masukan dari Pak Asep ya, Pak Cuncun. Nanti mungkin Bapak Kepala Sekolah setelah Bapak Ibu menyampaikan, nanti disapu bersihkan sama Bapak Kepala Sekolah. Itu. Terima kasih Pak Asep ya, sudah memberikan masukan luar biasa Pak Cuncun ya. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat Pak Cuncun lebih itu lagi, lebih kuat lagi. Berikutnya, mana dari siapa? Oh Bu Ina, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya memberikan apresiasi kepada Pak Cucun yang sudah membuat suatu rencana pembelajaran di mana vektor ini kelihatannya abstrak ya Pak ya. Di kimia itu kan ada juga materi yang abstrak ya. Jadi memang untuk materi-materi abstrak seperti itu memang perlu kita konkretkan. Dan salah satu upaya Pak Cucun dengan menggunakan aplikasi Pet Colorado. Saya setuju dengan pendapat Pak Asep karena ini pun tercatat dalam ini saya Pak bahwa memang bahkan tadi saya ngeluh, Pak, kenapa ya sampai hari ini saya tuh nggak pernah ngerti buat apa sih belajar fisika gitu. Tadi saya langsung ngomong ke Pak Cucun, karena tadi pas ngomongin vektor, kenalan kan bisa vektor gitu ya. Sangat berguna. Padahal sangat berguna gitu. Jadi saya ingat pada saat dulu Pak, maaf kunjungan ke Bangkok di salah satu sekolah, itu mereka tuh untuk mengajari vektor itu mereka menggunakan kayak games perang-perangan itu berupa games dan mereka memang ada alatnya khusus dan memang keren sekali. Kita kayaknya nggak bisa kayak gitu, nggak ada mungkin Indonesia kayak gitu. Nah, cuman itu aplikasinya itu loh Pak, jadi membuka pikiran anak bahwa erat sekali kok kita belajar vektor yang abstrak seperti itu teh gitu. Entah itu dalam bentuk animasi games, karena kan games juga itu Misalnya menggunakan vektor. arah dengan sudut tertentu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini teknis Pak sebenarnya masalah apresiasi kepada siswa betul sekali. Memang mau nggak mau ya Pak kita kita harus akui bahwa tapi mungkin kita bisa belajar dari sekarang karena profesi kita sebagai guru ya ada baiknya kita mengucapkan kata-kata excellent, good job itu memang saya juga kayak gitu di kelas tuh very good job gitu. Walaupun kadang-kadang saya juga suka dalam hati mah yang serikan gitu ya. Tapi nggak boleh kan? Tapi nggak boleh gitu. Jadi ini rada-rada kelas ya memberikan apresiasi kepada siswa yang ini yang low gitu ya. Kemudian ini juga masih teknis. Tadi ketika mengenalkan Pet Colorado sebagai aplikasi yang digunakan, memang siswa memang menggunakan handphone. Cuman kayaknya kalau meminta satu siswa atau dua siswa untuk ke depan langsung mempraktikkan di layar. Oh ada yang ke depan. Oh ya tadi saya miss ya. Jadi satu orang Pak. Oh ada satu orang. Oke, kemudian saya miss sebelah situ. Itu lebih aktif memang di kelasnya. Oh yang perempuan itu ya? Oh yang ada perempuan. Oke, sama. Sama. Oke Pak. Lalu ini Pak sedikit ini Mas tentang kuis di awal dan di akhir itu tadi. Kan Pak tadi itu menggunakan apa ya? Didiktekan bahasa orang namanya. Nah, saya tuh lihat Pak Teddy atau beberapa pembicara kalau bikin kuis itu mereka ada tampil gitu ya di layar gitu. Pakai aplikasi naon Pak Teddy. Mari saya mau pakai Google Pak Teddy. Saya mah ada bisa pakai PPT tapi muncul di layar teh pertanyaannya. Karena biasanya apalagi abstrak tadi ya pertanyaannya itu kadang-kadang juga abstrak juga Pak. Saya aja yang di belakang naon sih gitu kan. Dengarti memang saya bodoh fisikanya yang benar. Bisa pakai aplikasi apa aja yang bisa kira-kira terlihat nyata lah di layar. Nah terus ini ke teknis Pak, mohon maaf tadi siswa presentasi kan duduk ya sambil bicara gitu kan. Kita juga di sini untuk melatih anak berkomunikasi dan tampil di depan teman-temannya. Ada baiknya siswa tersebut suruh aja maju ke depan gitu kan. Beri waktu dan ruang. Kalau ada mic kita kasih mic biar kita kelihatan belajar gitu ya. Tampil di depan teman-temannya gitu. Kemudian ya diakhiri dengan apresiasi tentu saja. Itu aja mungkin Pak. Iya, dimasukkan. Ya, nggak usah ditanggapi ya. Yang penting mah ini dimasukkan ini ya, karena waktu juga kelihatannya. Tapi yang jelas itu sangat positif dan bukan hanya untuk Bapak, ini untuk kita semua sih sebenarnya. Bahwa itulah yang dirasakan oleh Bu Ino itu ya sama sebetulnya kita juga, cuma kadang-kadang kan karena tidak belum menjadi suatu kebiasaan jadi agak susah ya. Tapi belajar itu penting. Mangga selanjutnya siapa lagi sebelum nanti Bapak Kepala Sekolah? Oh Pak Haji Ali silakan. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Nah, terima kasih Pak Jojo, luar biasa. Saya sangat menyesal datang terlambat. Tapi paling tidak saya bisa merefleksi diri sendiri. Oh, menjadi guru itu ketika melihat Pak Jojo tampil seperti itu, itu mah gambaran ketika nanti saya ngajar seperti itu. Susah gitu ternyata ya jadi guru itu. Terus karena saya datang telat di sini, jadi saya tadi agak nggak fokus ya, artinya nggak fokus itu sebenarnya apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini target ini. Nah itu
apa namanya yang saya belum menangkap gitu ya. Selanjutnya saya melihat di sini ya, kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Cucut tadi ya, tentang merasakan kesulitan dalam pembelajaran sektor ya di fisika. Ya ini menurut saya mungkin bisa dijadikan ini makanya Pak, ya kolaborasi kan kayak gitu, karena vektor itu sendiri kan bisa didekati secara geometri, bisa didekati secara aljabar kan kayak gitu ya. Ya jadi ada pendekatan aljabarnya, ada pendekatan geometrinya. Makanya kan ketika itu disampaikan sekaligus jadi rancu kan, bukan rancu, kita aja butuh waktu kan begitu. Nah itu. Jadi biasanya siswa itu lebih mudah kalau pendekatannya misal pendekatan aljabar dulu kan gitu ya, atau dari skala dulu kan gitu. Nah baru kemudian ketika masuk vektor, nah ada pendekatan geometrisnya kan gitu, menggunakan ruas garis atau menggunakan sinar kan gitu anak-anak panah. Nah kemudian juga baru tahap selanjutnya ada multi ya, ada multi karena di sana sudah ada trigonometrinya kan kayak gitu. Dan betul sekali pemahaman pengertian vektor ini akan lebih dikuatkan dan gitu, akan lebih nempel apabila langsung dengan bentuk masalah-masalah yang kontekstual, masalah yang kontekstual kan gitu. Banyak hal konseptual yang bisa kita gambarkan dengan vektor kan gitu. Nah kemudian saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ine untuk menarik perhatian itu, ya kan, untuk menarik perhatian itu apabila kemudian menggunakan pendekatan atau metode yang bisa mengaktifkan seluruh panca indera anak kayak gitu ya, dengan games atau dengan apa kan kayak gitu ya. Ya jadi artinya dimulai dari bagaimana kita menanamkan pengertiannya baik dengan secara aljabar atau secara geometrisnya, kemudian yang kedua penguatannya itu secara kontekstual, dan pendekatannya itu dengan hal-hal yang bisa menarik perhatian anak dan yang mungkin bisa dikolaborasikan. Itu mungkin. Saya terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Ibu. Mantap ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, manfaat kita duduk berdiri dulu mengadakan pendekatan seperti itu untuk kita sama-sama belajar sebetulnya, terus mengembangkan diri kita. Masih ada Bapak Ibu sebelum masih mungkin katanya Pak sebelah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun, tadi Pak Junjun sudah menampilkan sebagai pembelajaran kita semua, menyambung mungkin ya yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi sebelumnya. Yang pertama sih kalau saya di sini itu kan di format penilaian itu ditanya di nomor 1 itu pembelajaran diferensiasi. Nah karena saya nggak ikutan praobservasinya, saya belum tahu rencana Pak Junjun untuk penerapan diferensiasinya seperti apa gitu. Nah makanya tadi saya juga cari di RPP, lalu saya ngerti juga ya, karena konten fisika kan saya juga tidak terlalu paham gitu apakah berbeda. Nah ini ingin tahu diferensiasinya itu di mana gitu, karena saya lihat di RPP saya belum menemukan gitu. Terus yang keduanya menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ine, Pak Ali dan Pak Asep, mungkin saya memberikan masukannya. Ketika memang kita mengalami kesulitan, kan sekarang mah ada ChatGPT atau aplikasi AI lainnya yang itu tuh sudah akrab dengan anak gitu. Jadi mungkin di dalam pikiran kita kumaha carana, tadi kan Pak Junjun menyampaikan kalau materi
untuk bisa diajarkan sama siswa. Nah, kenapa enggak? Kita tuh berbagi kesulitan itu, masalah itu ke siswa. Jadi berikan pada siswa, coba kamu cari contoh-contoh aplikasi di kehidupan nyata yang ada hubungannya dengan sektor. Ini kan kita juga jadi pertanyaan buat kita sebenarnya. Tapi kalau itu coba dilempar ke anak, anaknya tinggal nyari gitu. Dan mungkin saja kita dapat solusinya. Jadi sekarang itu kalau saya menemukan di proses pembelajaran itu bukan cuma siswa yang belajar, tapi guru juga kadang belajar dari siswa gitu. Itu jadi siapa tahu dengan dilempar ke siswa, mereka mah karena udah canggih kan, mereka dibesarkan dengan teknologi sehingga ketika kita beri masalah mungkin saja mereka bisa menemukan solusi-solusinya dari apa yang perkembangan informasi dan teknologi yang saat ini itu sudah ada. Mungkin itu masukan dari saya. Walaupun saya juga belum tahu karena saya kemarin ketika mau merancang pembelajaran apa ya supaya anak itu kreatif, supaya menarik pembelajarannya karena rasanya kemarin itu rada boring, rada membosankan. Jadi saya tuh cari di ChatGPT cari metode pembelajaran yang menarik dengan kehidupan kontekstual tadi yang disinggung, kontekstual dan pemanfaatan teknologi. Ternyata banyak sekali opsi yang diberikan sama si ChatGPT ini gitu. Nah mungkin saja masalah yang tadi kita hadapi itu bisa terjawab gitu seperti itu. Nah, itu mungkin ya. Itu maksudnya lagi ya, itu bentuk kasih sayang sama Pak Cuncun ya, banyak Bapak Ibu yang betul-betul memberikan masukan yang positif ya dalam rangka apa yang diharapkan mudah-mudahan ya betul-betul sekarang memberikan jalan Pak Cuncun ya, alternatif berbagai hal yang sehari mungkin selama ini tidak terpikirkan, mendapatkan kesulitan, tapi dari masukan ini semua kan bisa dipikirkan lebih jauh dan bisa menyempurnakan ke depan mungkinnya pembelajaran lebih baik. Masih ada terus kalau tidak Bapak Kepala Sekolah mau menyampaikan sekali ya, mana Pak? Terima kasih. Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cuncun bisa menampilkan sesuatu yang memang jadi pembelajaran buat kita semua dengan Bapak Teddy dan tim Omba juga Bapak Ibu yang hadir. Setuju dengan teman-teman bahwa kenapa saya dengan Pak Teddy dengan tim kurikulum membuat ini untuknya adalah untuk saling berbagi gitu ya, karena kalau hanya dilihat oleh duaan maka kita juga tidak akan saling membagi. Dan ini bukan kita ke Pak Cuncun sendiri ya, artinya juga itu bisa kata panitia introspeksi buat kita sendiri. Ini bukan mematahkan Pak Cuncun saja, tapi juga mematahkan diri sendiri. Kalau saya berobat kantor istri, si obat teh si Pak Haji nate. Sebenarnya kita belajar dari penyakit orang lain ke orang gitu. Oh ternyata kita belajar sama. Kita juga jalanin dengan orang namanya. Oh ternyata ini buat kita. Ini pun sama. Jadi kan Pak Cuncun juga bagi teman-teman yang juga. Oh ternyata ini jadi pelajaran buat kita. Jadi yang ditunjukkan Pak Cuncun juga bukan Pak Cuncun tapi juga kepada kita semua ya. Karena begitu misalnya ini ternyata bukan Pak Cuncun itu juga sama. Artinya kan mendapatkan ini sama. Saya sih katanya udah pernah, mungkin saya sih tadi proses sudah, saya menanyakan Pak Cuncun. Menurut Pak Cuncun ini tadi saya menanyakan Pak tujuan. Menurut Pak Cuncun tercapai nggak? Kalau kita mah kan nggak tahu yang Bapak Ibu yang tidak ikut kan nggak tahu itu ke mana gitu ya. Mungkin seperti yang Pak sampaikan tujuan awal tuh. Mungkin karena saya Bu Inter di partai di tempat ini menyampaikan mungkin juga pemahaman saya dengan Pak Cuncun kan beda ya. Kira-kira nih menurut Pak Cuncun tercapai nggak tujuan pembelajaran? Yang di dari yang tadi ada beberapa bagian itu tercapai nggak gitu? Ada. Untuk kan apa namanya Pak? Metode vektor itu kan ada grafis kan gitu ya. Ada grafis dan ada analisis. Secara poin pertama grafis itu menggunakan itu saya punya dua diferensiasi lah katanya. Yang pertama dengan siswa menggambar kan gitu ya. Artinya memulai dulu apa? Visual belajar dengan menjadi yang keduanya menggunakan pad itu ya sekaligus memperkenalkan metode apa aplikasi digital melalui digital. Kalau menurut saya secara sederhana sih tapi kalau secara keseluruhan mungkin gimana? Perlu ditingkatkan lagi. Tadi tujuan memang Pak itu juga tapi juga menyampaikan tidak terlalu muluk dulu karena ini kan pertemuan awal ya. Siswa memperkenalkan mungkin nanti di depan meningkatkan lagi menjadi kreativitasnya karena tadi juga memang tidak
Jadi kalau Pak sampaikan mungkin ya karena ini langkah awal, mungkin nanti Pak Cucun di tindak lanjutnya mungkin ya seperti teman-teman kan tadi kan sebenarnya lebih kepada kontekstual. Kalau jembatan awalnya mah saya sudah perkenalkan yang bendera Pak. Misalnya saya bawa ke sana nanti mengumpul berapa kekinian yang bendera. Ya. Dia akan kontekstual ke sana. Terus kira-kira nih kendala yang dihadapi apa? Yang akan ada dua nih, ada tingkat keberhasilan, ada tingkat yang harus kita perbaiki. Kalau dari saya secara pribadi Pak ya, untuk mengembangkan apa namanya, ya kalau materi vektor ada lumayan harus terus digambar sih saya. Iya. Keduanya kalau dari sisi siswa betul ada tunggal bakat itu dari matematisnya, literasi matematika. Iya, Numerasinya. betul. Itu harus di karena sebagian masih di mana busunya nih. Nanti ketemukan Begitu dulu kosinus, kosinus aturan dulu cos. nanti terus tangannya sebagainya kan ada materi itu. Mungkin mungkin yang ini yang kita juga harus kembali yang dulu pernah kita coba dengan menampilkan KD masih Korean CP ya, TP masing-masing. Mungkin Korean CP dan TP-nya harus kita nanti di awal semester kan di kolab ini lagi duduk bersama lagi sehingga nanti beberapa bangsa yang dulu pernah kita coba kolaborasi itu bisa dipadukan lagi gitu. Ini vektor dengan fisika kan nyambung. Matematika gimana sih mungkin pemahaman matematika apa, pemahaman fisika juga apa sehingga ini bisa kita ubah sehingga dalam waktu yang bersamaan untuk mendapatkan dua pemahaman baik secara matematika ataupun secara fisikanya gitu ya. Mungkin itu dulu Pak Jun ya. Terima kasih. Nanti mungkin ditindaklanjuti ya di kelas yang lain. Tetap tentunya kan kelas yang satu dengan kelas yang lain kita belajar dari kekurangan dan kelebihannya sehingga kekurangannya bisa diperbaiki dan kelebihannya ditingkatkan sehingga nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Semuanya aku mohon mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua untuk selalu meningkatkan proses pembelajaran di sekolah kita. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tutup. Udah.